Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, beberapa hari lalu saya ada kesempatan melayani di satu instansi pemerintah. Saya sampaikan tentang keindahan hidup. Hidup ini indah dan memang harus dijalani dengan kebahagiaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satunya adalah saya sampaikan dari Pengkhotbah 10 tentang makan, minum, dan jalan-jalan. Nah, jadi makan enak, minum enak, jalan-jalan itu alkitabiah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada teman-temannya yang pergi jalan-jalan, jangan sirik dong. Jangan marah, jangan dengki. Tapi bersyukur dan berdoa supaya kita juga bisa pergi jalan-jalan. Itu alkitabiah Bapak Ibu. Mau jalan-jalannya mungkin ke Pancur Batu, nggak apa-apa. Main sungai di Pantai Bokek. Yang kalau hujan airnya warna coklat, kayak susu Indomilk. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi orang memang Tuhan itu memberikan pekerjaan kepada manusia supaya manusia itu bisa bekerja menghasilkan apa yang dikerjakannya. Dan hasilnya itu juga bisa dinikmati untuk makan enak, minum enak, juga pergi jalan-jalan. Itu alkitabiah Bapak Ibu. Itu alkitabiah, nggak salah. Tetapi yang salah adalah ketika orang ingin menikmati hidup tetapi dengan cara yang salah yang melukai hati Tuhan. Dengan cara yang tidak benar. Menghalalkan berbagai cara hanya demi apa? Hanya demi supaya bisa menikmati hidup. Yang salah itu ya demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar bersama. Ternyata memang hidup kita ini setiap hari selalu diperhadapkan dengan yang namanya cobaan. Karena kalau diperhadapkan dengan banyak cucian namanya laundry. Jadi memang hidup ini selalu dihadapkan dengan pencobaan Bapak Ibu. Setiap hari, iblis itu selalu ngintip kita, cari celah bagaimana supaya kita itu terjebak jatuh dalam dosa. Itu makanya hari ini izinkan saya menyampaikan satu firman Tuhan, judulnya Bisikan Iblis. Nah, gitu. Bisikan Iblis. Ya, saya pakai gambar Baphomet di sini. Ya, Bapak Ibu kenal sama Baphomet? Jangan kenalan ya. Biar aja dia di situ dengan kerajaannya. Jadi bisikan iblis. Iblis ini selalu cari kesempatan untuk membisikkan kita supaya kita itu jauh dari kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Jadi iblis ini nyata, ada dia. Karena Alkitab juga catat dia ada. Dia adalah malaikat yang jatuh. Dan tujuannya itu adalah supaya membuat umat Tuhan, membuat orang percaya itu jauh daripada Tuhan. Kita melihat ada beberapa alasan. Salah satunya seperti satu kutipan yang saya buat di sini. Ini dia. Ciri orang bahagia adalah tidak menyesali masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa depan, dan tidak menikmati hari ini. Jadi salah satu pencobaan itu bisa masuk ke dalam kehidupan manusia melalui ini, kebahagiaan. Alkitab catat manusia itu punya hak untuk bahagia. Karena Tuhan memang memberi kesempatan kita untuk menikmati hidup dan berbahagia di hidup ini. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang bahagia dengan caranya jangan cemburu, jangan sirik. Mungkin itu cara dia untuk berbahagia. Beda-beda, ada cara orang berbahagia nabung sebanyak-banyaknya tapi uang gak dikeluarin. Pokoknya uang itu ditumpuk terus. Itu cara kebahagiaannya. Jangan disamakan dengan cara kebahagiaan kita yang menghabiskan uang, kan begitu. Berbeda Bapak Ibu. Biarlah mereka menikmati kebahagiaannya. Karena bagi orang yang tidak bahagia, ada kesempatan bagi iblis untuk membisikkan hal-hal yang gak baik sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi tidak menyesali masa lalu. Orang yang selalu terjebak dengan masa lalu, ini ciri orang yang gak bahagia. Dan setan ada di sana. Untuk apa? Mencari celah. Membisik-bisikkan sesuatu supaya dia jatuh. Lalu orang yang mengkhawatirkan masa depan. Terlalu takut dengan hal yang belum terjadi. Khawatir dengan masa depan anak. Khawatir dengan masa depan perusahaan. Khawatir dengan masa depan rumah tangga dan lain sebagainya. Semua dikhawatirin gak jelas. Anak jatuh sedikit khawatir sampai gak tidur. Wah ini nanti gimana? Wah. Bapak Ibu orang yang demikian akan kehilangan kebahagiaan. Disitulah kesempatan bagi setan untuk setan membawa kita jatuh dalam pencobaan. Maka itu Bapak Ibu, ingatlah setiap bangun pagi. Selamat pagi temanku, jangan lupa bahagia. Nah gitu. Kirim WhatsApp kepada teman, selamat pagi temanku, jangan lupa bahagia. Atau bikin yel-yel di rumah, suami istri. Selamat pagi, pagi, jangan lupa bahagia. Gitu. Boleh Bapak Ibu. Supaya apa? Meminimalisir celah setan masuk ke dalam rumah tangga kita.
meminimalisir celah supaya setan tidak membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Karena setan ini licik. Nanti kita belajar. Yang pertama, apa sih tujuan iblis membisik-bisikkan supaya kita itu mengikuti apa yang dia mau? Yang pertama adalah tujuan setan adalah menjatuhkan kita. Ayat 1 dan ayat 2. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus puasa 40 hari 40 malam sebelum dia melayani. Ayat ini didahului dengan pasal 3 kitab Matius dengan peristiwa Yesus dibaptis. Jadi sebelum Yesus melayani, dia harus memberi contoh. Dia pun ikut dibaptis. Jadi Bapak Ibu, makanya gereja kita juga memberi satu rule ya, lahir baru dulu baru kita bisa melayani Tuhan. Nah ternyata setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Di padang gurun itulah ada si iblis yang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Nah ini menjadi satu gambaran bagi kita Bapak Ibu. Ternyata semua orang itu memang rentan terhadap pencobaan si iblis. Si iblis nggak pandang muka. Contoh gini, ada perampok bilang, saya ini anak Tuhan, jangan rampok saya. Jangankan anak Tuhan, Yesus pun datang kurampok. Nah gitu. Sama seperti setan ini. Yesus sendiri pun ditantang, dicobai. Supaya apa? Tujuannya satu, Yesus gagal untuk menyelamatkan manusia. Karena Yesus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Dan iblis ingin berusaha menggagalkan Yesus untuk menyelesaikan tugasnya menolong manusia, menyelamatkan manusia dari dosa dengan mati di atas kayu salib. Tujuan iblis itu cuma satu, menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya mereka jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di YouTube, di TV, setan itu kan banyak jenis ya. Ada kuntilanak putih, ada kuntilanak merah, ada kuntilanak hitam. Katanya ini beda level. Nah, yang hitam paling galak, merah menengah, yang putih ini yang gabut. Yang suka nampak di pohon pisang, pohon asem, pohon beringin. Nah, bukan itu tujuan setan, nakut-nakutin kita, bahkan di rumah. Bapak Ibu di rumahnya ada setan? Ada yang pelihara setan? Enggak, puji Tuhan, jangan. Di rumah anak Tuhan gak ada setan. Jadi setan itu bukan gini, datang kamar mandi. Bukan. Tiba-tiba kita pergi ke gedung kosong di kantor. Kayaknya merinding. Di belakang dicolek. Bukan gitu. Tujuan setan bukan menakuti begitu. Hanya satu tujuan setan, menghancurkan kehidupan anak Allah. Membuat anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Menggagalkan rencana anak Allah. Menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup manusia. Membuat anak Tuhan celaka. Membuat anak Tuhan jatuh dalam dosa dan jatuh dalam pelanggaran. Karena kata dicobai di sini Bapak Ibu, ada dua gagasan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, kata diuji, dicobai, dengan kata selanjutnya, kalau kata selanjutnya ini Tuhan, itu berarti Tuhan itu menguji. Bukan mencobai. Tapi kalau diiringi dengan kata iblis, sibolis, si begu, nah, itu berarti bahwa tujuannya setan itu mencobai, mengajak kita supaya kita jatuh, masuk, melakukan pelanggaran, tenggelam dalam dosa. Tujuan setan itu Bapak Ibu, mencobai manusia jatuh dalam dosa. Setan itu nggak pernah suka lihat rumah tangga anak Tuhan itu bahagia. Setan akan cari celah bagaimana rumah tangga anak Tuhan ini hancur. Melalui apa? Perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya. Banyak hal. Tujuannya supaya ini rumah tangga anak Tuhan berantakan, hancur-hancuran. Ribut. Banyak hal Bapak Ibu. Pekerjaan anak Tuhan yang sudah bisnisnya berjalan mulus. Setan gak suka. Setan berjuang, berusaha supaya apa? Bisnis ini hancur. Bisnis ini rusak. Sehingga anak Tuhan mengutuk Tuhan. Itu tujuan setan. Hanya itu. Membuat orang gagal. Membuat manusia itu mencela Tuhan. Membuat anak-anak Tuhan menyimpang dari tujuan dan rencana hidupnya. Kita perlu waspada Bapak Ibu. Karena teks ini juga mencatat, 40 hari, 40 malam, setan itu berjuang. Jadi enggak cuma satu hari setan menggoda Yesus, enggak. Mungkin kalau kita baca ayat ini, sekilas kita hanya melihat, setan menggoda dengan langsung 3 godaan gitu, dalam satu hari, enggak. Selama 40 hari, setan menggoda Yesus. Di titik lemah, sebagai kemanusiaannya. Karena enggak mungkin lah orang enggak lapar, enggak makan 40 hari, 40 malam.
Itulah titik terlemah dalam kemanusiaan Yesus pada masa itu. Disitulah setan masuk untuk menggoda Yesus. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pasti pernah lemah. Tapi hati-hati, jangan sampai kelemahan kita menjadi celah untuk iblis menjatuhkan kita. Amin. Jangan sampai rumah tangga kita rusak, bisnis kita rusak, kita menjalankan pekerjaan, menjalankan bisnis dengan kecurangan, dengan penipuan, dengan hal-hal yang gak benar, yang melukai hati Tuhan. Hati-hati, setan akan berbahagia di sana. Setan akan berbahagia, karena tujuannya satu, menjatuhkan kita. Yang uniknya Bapak Ibu, teks ini dicatat oleh Matius, kalau Yesus itu memang Tuhan, kenapa Yesus bisa dicobai? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Dia kan Tuhan, kok bisa setan mencobai Tuhan? Harusnya nggak bisa dong. Memang nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi Matius ingin memberikan gambaran kepada kita. Yesus ini ketika dia ada di bumi 100% Allah, 100% manusia. Itu menunjukkan bahwa dalam sisi kemanusiaan, manusia itu bisa tergoda oleh hal apapun. Kita manusia bisa tergoda oleh harta, oleh wanita, dan lain sebagainya. Makanya ada stiker dulu ya Bapak Ibu, tulisannya gini, harta, tahta, boruni raja. Harta, tahta, dan wanita, begitu. Itu bisa menjadi celah karena kita manusia. Lalu apa tujuan Matius menuliskan Yesus bisa dicobai padahal dia adalah Tuhan? Tujuannya adalah supaya kita belajar, ternyata dosa itu bisa ditolak. Kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk tidak terlibat dalam pelanggaran. Untuk tidak melakukan dosa. Itu pilihan kita Bapak Ibu. Selama kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita punya kekuatan kemampuan untuk tidak melakukan dosa dalam hidup kita. Kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, seharusnya jijik melihat dosa. Bukan justru senang. Dikasih cobaan malah dicobain. Bukan. Justru ketika ada peluang untuk jatuh, ada peluang untuk melakukan pelanggaran, ada peluang melakukan kenajisan, mari cepat-cepat bertobat. Ini jalan Tuhan untuk menjatuhkan kita. Kita harus peka melihat situasi itu. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita juga melihat kenapa Matius catat ini. Yesus kok dicobain. Ternyata ingin menunjukkan setan itu bisa dikalahkan kok. Iblis bisa dikalahkan. Nanti kita belajar di poin ketiga. Iblis bisa dikalahkan. Dan kita perlu lihat, setan itu tekun Bapak Ibu. Setan itu tekun. Karena nanti iblis itu mencoba Yesus dengan ayat Alkitab. Dibaca dari kitab Ulangan, dari Nehemia. Sementara kita, kitab Nehemia pun gak tahu di mana letaknya. Tapi setan belajar dengan tekun. Karena hanya dengan itulah dia bisa menjatuhkan anak Tuhan. Hawa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Ayat Alkitab yang diputar-putar. Sementara Adam yang tahu ayat Alkitab pun lemah juga. Nah ini setan ini memang. Setan betul ini. Ayat Alkitab diputar-putar. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Setan itu tekun, tapi ingat setan bisa kita kalahkan. Tapi ingat dan kita perlu perhatikan juga. Ternyata dosa bisa kita tolak. Dosa bisa kita hindari. Tawaran, godaan untuk melakukan dosa bisa kita tolak. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Tugas setan satu, menjatuhkan manusia. Dan ada lagi beberapa hal yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Nah ini, saya kasih gambaran tentang kerajaan setan. Karena kalau bicara setan-setan, Bapak Ibu senang banget ini. Makanya nonton YouTube kan carinya uji nyali. Saya ambil gambar ini, saya buka-buka buku. Buku ini dicetak tahun 1800 Bapak Ibu. Literatur di abad ke-18. Berbahagialah Bapak Ibu yang hadir hari ini. Belajar buku dari abad 18. Ini adalah kerajaan setan. Jadi setan itu Alkitab catat dia penghulu di udara. Disinilah posisinya. Wah. Nah setan dulunya adalah makhluk ciptaan. Jadi setan itu ciptanya Bapak Ibu. Dia dibuang dan setan itu punya keterbatasan. Ingat setan itu tidak maha hadir. Memang kita mau mempelajari setan ini bisa 3 SKS Bapak Ibu. Nah nggak mungkin banget kita di sini belajar setan ya. Siapa kali setan itu? Gitu. Kita mau belajar bagaimana mengalahkan setan itu. Jadi setan itu diturunkan ke bumi dan dia punya satu misi, menghancurkan apa yang indah di muka bumi. Ciptaan Tuhan itu indah. Manusia dihancurkan, ciptaan dihancurkan. Dari bumi diciptakan, dia terus bergerilya, baik di udara, baik di bumi,
sampai ke abad Yesus, sampai ke abad yang akan datang, sudah ribuan tahun dia bekerja, tujuannya satu, supaya semua orang itu jauh dari Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan itu mencela Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan itu meninggalkan kebenaran Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan itu tidak lagi berpegang imannya pada Tuhan. Itu tugas setan satu-satunya. Dia ingin membuat anak Tuhan hancur sehancur-hancurnya, jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, umur kita masih berapa dibanding umur setan? Setan tuh ribuan tahun, dia licik banget, dia pinter banget. Maka itu hati-hati. Walaupun dia cerdas, firman Tuhan tadi sudah katakan, kita punya kemampuan untuk mengalahkan setan. Kita punya kemampuan untuk menang dari setan. Amin Bapak Ibu. Dan lihat lagi, setan pakai apa? Setan pakai ini. Saya kutip dari Zig Ziglar, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang buruk memberimu pelajaran, dan orang terbaik memberimu kenangan. Bapak Ibu, kalau kerjaan kita nih cuma nyalahin orang terus, nyalahin keadaan terus, itu setan bisa pakai, ditunggangi setan, masuklah celah untuk kita membenci, mendengki, sampai membunuh lo bisa loh. Hati-hati loh, hati-hati. Jadi kita belajar lah, oh ternyata ini orang baik, memberi kita kebahagiaan. Kalau ada orang jahat, oh ternyata dia memang dikirim, supaya kita tahu dia juga utusan setan. Untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita. Jadi perhatikanlah Bapak Ibu sekeliling kita, hati-hati. Melalui orang sekitar pun kita bisa jatuh dalam dosa. Melalui pekerjaan, melalui peluang apapun. Setan pakai peluang apapun. Tujuannya supaya anak Tuhan jatuh. Hati-hati Bapak Ibu. Boleh bilang sama temannya kanan kiri, hati-hati sama setan. Jangan bilang gini, hati-hati sama setan gitu. Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tugas setan membisikkan anak Tuhan adalah untuk mematikan kerohanian kita. Kita lihat di ayat 3 dan sampai ayat 5. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah, siapa itu? Setan, iblis. Apapun bentuknya dialah itu. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah Bapak Ibu, ini kata jika, kalau kita lihat teks aslinya sebenarnya bukan jika. Karena Yesus di pasal 3 kan Allah berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setan tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Jadi sebenarnya kata-kata gini, kan kau Tuhan gitu. Kalau bahasa Medan, kau kan Tuhan. Ya kalau kau lapar, ubahlah batu itu jadi roti. Nah gitu dia. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu Saudara, ada 3 aspek kehidupan manusia yang diserang iblis melalui gambaran ini. Pencobaan pertama apa? Roti jadi? Batu jadi? Roti apa itu Bapak Ibu? Roti ganda? Roti bolu? Nah, pokoknya roti lah. Makanan, kebutuhan jasmani, betul? Materi. Yang kedua apa? Tadi, Yesus dibawa ke atas bait Allah ya, itu tingginya sekitar 440 kaki. Berapa ratus meter tuh? Nanti Bapak Ibu hitung sendiri di rumah, biar ada tugasnya. Dari atas dijatuhkan ke bawah, setan bilang, kalau kau jatuh kan ada malaikat yang pegang. Nah ini, nanti kita gambarkan. Yang ketiga, juga Yesus dicobai apa? Dibawa ke atas gunung, diperlihatkan seluruh dunia, dan dunia itu akan dikasih pada Yesus kalau Yesus sembah setan. Bapak Ibu, dunia nyata juga ada ya. Orang mau kaya sembah setan. Pesugihan dia. Wow, banyak. Nah dari hal ini saya simpulkan begini pencobaan iblis. Ada 3. Yang pertama, dia menyerang kebutuhan jasmani materi kita. Termasuk pekerjaan, uang, harta, makan, minum.
kita bisa jatuh dalam pencobaan karena hal ini? Orang bisa karena makan merampok, karena butuh beli ini dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan status sosial. Saat Yesus disuruh jatuh dari atas bukit, dari atas bait Allah, ada malaikat menopang. Sehingga ketika malaikat menopang, Yesus kan bisa pamer. Nih, lihat nih, aku nggak patah kaki, aku nggak luka, ini aku hebat nih. Nah makanya Bapak Ibu, kalau ada orang bilang gini, kalau Yesus itu Tuhan, mana ayatnya yang bilang kalau dia adalah Tuhan dan sembah aku? Saya mau jawab, Alkitab catat, kalau orang yang bilang ini aku Tuhan sembahku, itu cuma setan. Karena ini ayatnya bilang, betul kan? Kalau engkau anak Allah, coba lompat, kan ada malaikat yang pegang. Kalau Yesus ikuti, mungkin Yesus akan populer. Wah lihat nih, wah aku lompat jatuh nggak patah kaki, ayo semua sembah aku, ayo semua datang padaku. Tapi Yesus nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mau dengar apa kata setan. Dia nggak lakukan itu. Kalau dia lakukan itu berarti dia ingin mencari status sosial yang baik. Nah sering kali kita juga begitu. Mau ikut arisan, kalau tasnya nggak bagus, kayaknya arisan ini nggak abdol. Karena kita harus pamer merek tas, kan gitu. Sampai diusahakanlah pergi ke Cibaduyut. Di Bandung. Beli tas dari kulit naga. Langka ini cuma satu kulit naga. Supaya apa? Nih lihat, status sosial. Sering orang terjebak jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, pelanggaran, penipuan, hanya untuk meningkatkan status sosial. Supaya populer, supaya dilihat. Bahasa Batak bilang asa didokon. Supaya dibilang dia punya, dibilang dia mampu, dibilang dia punya status sosial yang baik. Wow, hati-hati Bapak Ibu, ini jebakan setan. Ini jebakan setan. Ini jebakan setan. Jangan hanya untuk mendapat status sosial yang baik, kita paksakan sesuatu, menghalalkan sesuatu. Itu jebakan setan. Yang ketiga, tentang kekuasaan secara politis. Semua negeri ini bisa kau kuasai kalau kau sembah aku. Nah kita seringkali begitu. Manusia ini kan serakah. Udah dapat satu pengen dua. Udah dapat dua pengen tiga. Udah dapat tiga kadang udahlah pengennya nggak punya. Nggak jelas ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Manusia itu pengennya menguasai. Sehingga apa? Yesus bilang, hei lihat. Hidupmu bukan hanya dari ini saja. Bukan hanya dari makan roti maka kau hidup. Tetapi kau hidup dari firman Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Setan tahu bahwa hal ini hal yang kecil sebenarnya. Tapi yang paling utama kematian rohani. Keterpisahan kita dari Allah. Putusnya jiwa kita dengan Tuhan. Putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu tujuan setan Bapak Ibu. Supaya kita nggak menyembah Tuhan, kita nggak beribadah pada Tuhan, kita nggak berdoa pada Tuhan, kita tidak membaca Alkitab. Itu tujuan setan, mematikan rohani kita. Yesus itu datang ke dunia mati di kayu salib, untuk apa? Karena manusia sudah mati secara rohani, oleh karena Adam dan Hawa. Mulai dari nenek moyang kita, putus hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Maka itu, bagi setan itu kan pinter putar-putar Bapak Ibu. Ini hal yang ceteknya ini, hal yang kecilnya ini. Tapi kenapa ini diangkat? Karena manusia suka tergoda dengan hal ini. Dan sasaran utamanya adalah terpisahnya kita dari Tuhan. Itulah yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Bisikan setan membuat kita mati secara rohani. Sehingga saat kita datang ibadah mungkin kita merasa, kayaknya kering kali. Kering kali kayaknya. Sambil garuk-garuk pinggang ini, kering kali. Nggak enak kali WL-nya. Nggak enak kali musiknya, gitu-gitu. Mulai nih waspada, berarti sudah kering nih rohaninya. Hati-hati. Kering lama-lama mati. Meninggalkan Tuhan. Orang kecewa dengan kegagalan. Aduh, gagal terus begini-gini. Jangan-jangan Tuhan emang nggak ada nih. Ya udahlah, ngapain lagi gereja? Percuma gereja. Percuma doa. Percuma ibadah, miskin terus. Kadang begitu. Percuma berdoa, percuma ini, percuma pelayanan, percuma begini. Gini-gini aja hidup kita. Sakit gak sembuh-sembuh. Itu godaan setan Bapak Ibu. Dia pinter putar segala sesuatu. Tujuannya apa? Sehingga kita, ya udahlah gak lagi gereja, gak lagi ibadah, gak lagi berdoa. Maka matilah rohani kita. Hati-hati terhadap bisikan iblis. Karena setan bisa mematikan rohani.
Lalu bagaimana caranya? Dari tadi Yesus hanya menjawab dengan cara apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Hanya dengan firman Tuhanlah iman kita kuat. Di tengah masalah hidup kita Bapak Ibu, saya pernah katakan bahwa masalah hidup bisa berpotensi melemahkan iman kita. Masalah hidup itu berpotensi membuat kita itu meninggalkan Tuhan di tengah masalah kita. Dan bagaimana cara kita bisa kuat? Alkitab catat, iman bertumbuh dan iman kuat hanya dengan pendengaran dari firman Tuhan. Maka itu rajinlah baca Alkitab. Pahamilah isi Alkitab. Dan yang kedua, Yesus juga bilang, hanya kepada Yesus sajalah engkau menyembah. Ini konteksnya ibadah. Jadi kalau ikut ibadah Bapak Ibu, itu tujuannya untuk memperkuat iman kita. Banyak pun hutang kita, banyak pun cicilan kita, kalau iman kita kuat, selesainya itu nanti. Amin. Jangan pusing, jangan tinggalkan Tuhan perkara cicilan gak siap. Masuk 2025, apa resolusi 2025? Melunaskan hutang 2023. Melunaskan hutang 2023, karena 2024 gak sanggup dilunasi. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Setan di mana-mana selalu mengintip. 1 Petrus katakan apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia cari mangsa. Bahkan Yohanes bilang, sedikit aja kita buka celah, masuklah setan, jatuhlah kita. Tersingkirlah kita dari kebenaran Tuhan. Tujuan setan, sasarannya mematikan rohani kita. Lalu bagaimana kita bisa menang? Yesus kan menang di atas kayu salib, atas setan. Kita pun harus menang. Ini caranya. Matius 4 ayat 10-11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Bukan menyala iblis ya. Tadi saya ada yang diingetin. Menyala iblis, bukan. Jangan pakai kata M di sini. Menyala iblis, wah membara dia, enggak ya. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Kalau kita lihat dalam kitab Lukas, kata meninggalkan dia ada tambahannya lagi Bapak Ibu. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan mencari waktu yang terbaik. Jadi pencobaan ini bukan berakhir di sini. Sampai di atas kayu salib pun iblis tetap berusaha mencoba Yesus. Kalau hari ini iblis gagal mencoba kita, besok dia coba lagi Bapak Ibu. Hari besok kita kuat, dicoba lagi. 2025 kita kuat melawan godaan iblis, ditunggunya 2026. Udah dititip sama anggota yang lain. Ini nanti 2026 kau tugas di bulan ini. Pokoknya tujuannya dia harus jatuh tinggalkan Tuhan. Oke, sip bos katanya. Hati-hati Bapak Ibu. Setan cari peluang sampai kapanpun. Ingat, setan tuh tekun. Sepanjang hidup kita, sampai kita habis akhir hayat kita, dia tetap ada untuk menggoda kita. Bahkan di nafas terakhir pun dia menggoda kita loh. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Lanjut, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Karena Yesus menang atas cobaan ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu lihat? Selain tadi kita baca Alkitab, membangun rohani kita, Yesus itu lebih mementingkan kebutuhan rohani dari jasmani. Maka Yesus tadi bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Kita harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Itunya yang Tuhan mau maksudkan bagi kita. Kehidupan rohani, spiritual kita harus kita kuatkan supaya kita bisa menang lawan iblis. Dan kita tengkinglah iblis dengan ini. Enyahlah iblis. Enyahlah iblis dari pikiran suamiku. Enyahlah iblis dari pikiran istriku. Enyahlah iblis dari tengah rumah tanggaku. Enyahlah iblis dari tengah-tengah usaha bisnis yang kujalankan. Enyahlah iblis dari kehidupanku. Enyahlah iblis dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Dengan itulah iblis itu minggir. Yuk kita serukan sama-sama dengan saya Bapak Ibu. Enyahlah iblis dari hitungan mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Enyahlah iblis. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Enyahlah iblis. Lebih semangat lagi. 3, 2, 1 ya. Enyahlah iblis. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan sampai di sini.